Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Minggu lalu ya kita sudah membahas tentang coding. Masih ingat nggak kita kemarin membahas tentang apa tuh? Dekomposisi ya, pemecahan masalah. Jadi kalian kemarin kita hadapkan suatu masalah, bagaimana cara untuk mencari solusinya. Nah sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Namun sebelum kita mempelajari materi ini ya, agar nanti materi yang disampaikan bisa terserap dengan baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh Akmal. Doa sebelum belajar. Doa selesai. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Bagas. Ya, Bagas kenapa? Soalnya belum izin sama Pak Maman. Nanti bisa di ini ya, yang rumahnya dekat Bagas, nanti di samper besok nih berangkat gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Namun sebelum itu, coba kalian ada yang tahu nggak sih kecerdasan artifisial itu apa? Pernah dengar nggak? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, atau ini nih ya, yang ngetren mungkin sering kalian bicarakan gitu, sering kalian mencoba juga. Ini sebenarnya istilah lain dari artificial intelligence atau AI. Pernah dengar nggak kata-kata AI? Apa tuh menurut kalian, kira-kira bayangan kalian AI itu seperti apa sih? Ada yang ini nggak bisa ngasih pendapat? AI itu sama aja dengan kecerdasan artifisial ya. Bedanya kalau ini menggunakan bahasa Indonesia, kalau AI menggunakan bahasa asing ya. Sekarang ada yang lagi viral. Apa tuh? Ada yang BFB. Kalau lagi viral kan suka jadi foto, jadi figura, jadi ya gambar kita dibikinin kartun atau di upslide ya. Itu pun salah satu termasuk dari AI atau kecerdasan artifisial. Ada yang pernah pakai kayak gitu nggak? Atau ada yang pernah nonton YouTube? Kalau kalian baru pertama buka YouTube, di beranda kalian isinya apa? Apa tuh isi kalian? Kalian biasa nonton apa? Doraemon? Nah, jadi gini, di dalam suatu platform YouTube juga itu sudah ada AI-nya ya, berupa bentuk rekomendasi dari algoritma yang dibuat oleh si pembuat YouTube-nya tadi. Jadi ketika kalian sering nonton video apa gitu, misalkan video apa ya, untuk sahur misalkan, ya otomatis di berandanya juga nggak akan jauh-jauh yang disarankan dari aplikasi video itu gitu. Ya, dan kalau misalkan suka nonton tadi apa Doraemon katanya, ya pasti nggak akan jauh-jauh video-video yang direkomendasikan dari YouTube, konten-konten yang suka ditonton oleh kalian semua. Ya, nah disitulah AI ini bekerja. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, Pak Luna akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan karakteristik dari KA seperti apa. Ya, terus tujuan yang kedua, kalian bisa membuat cara atau mendefinisikan cara kerja dari KA, gitu ya. Oke, baik. Nanti perhatian ke depan. Apa sih kecerdasan artifisial? Ya,
kecerdasan artifisial ini atau kecerdasan buatan atau AI gitu ya, merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku dari manusia ya, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. AI juga ini dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data ya, memahami pola, dan juga membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, di sini ada karakteristik dari KA nih, dari kecerdasan artifisial. Pertama, karakteristiknya ini KA ini belajar dari data ya. Jadi kecerdasan artifisial ini harus mempelajari data terlebih dahulu. Ya, mempelajari data terlebih dahulu gitu ya. Jadi KA ini tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan tugas tetap gitu ya, karena KA ini bisa belajar dari data yang diberikan padanya. Ya, contoh YouTube nih merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Tadi tuh, misal siapa nih? Kamu misalnya lebih suka nontonnya konten masak-masak, ya kemungkinan nanti di berandanya nih rekomendasi dari YouTube-nya ya konten masak-masak itu gitu ya. Atau misalkan Almira di sana sukanya konten apa ya? Vlog jalan-jalan kemana gitu misalnya. Ya pasti keluarnya seperti itu. Jadi di sini kakak ini belajar dari data gitu ya. Kebiasaan oleh pengguna lah ya, akan dipelajari oleh kakak. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, KA ini mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya ya. Di sini KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman ya. Contohnya jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, biasanya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut ya. Contoh, ada yang suka buka Maps di HP, Google Maps, peta yang di itu tuh. Biasanya kan Google Maps kan bisa untuk kita kalau pergi kemana mencari rute gitu ya, yang tersempatnya di mana atau jalannya ditunjukin lewat mana gitu ya. Dulu di awal-awal pernah dengar nggak ada orang yang pakai Google Maps mau ke suatu tujuan nyasar? Nah, ternyata nyasar di jalan ditunjukinya jalan-jalan yang kecil gitu ya, atau di gang yang sempit gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, di sini Maps juga sudah belajar dari kebiasaan orang-orang tersebut gitu ya. Udah diberikan suatu input di sistemnya sehingga yang tadinya jalannya kalau lewat gang kecil atau menunjukkan jalan yang salah atau yang lebih jauh, sekarang sudah lebih baik lagi. Ya, sekarang sudah lebih baik lagi. Yang harus kalian ketahui, walaupun KA ini cerdas ya, ternyata KA itu tidak seperti otak manusia loh, beda ya. Jadi KA ini tidak bisa seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami ya. Dia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan ya. Ini perbedaannya antara kecerdasan artifisial dengan manusia. Kalau kecerdasan artifisial, dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi saja ya. Tapi kalau manusia bisa berpikir sendiri kan, ya, dan juga memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide yang baru. Terus kalau KA, dia belajar dari data dan pemrograman yang diberikan. Tapi kalau manusia, dia bisa belajar banyak hal, ya. Terus KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Jadi hanya dia bisa memahami, mengenali apa yang sudah diberikan aja dari datanya. Ya, kita misalkan mengenalkan ini loh ayam misalkan, ini loh kambing. Tapi harus diajarin dulu kalau KA. Tapi kalau manusia kan ini yang bisa berpikir sendiri. Sekarang, ya. Ini udah berkelompok ya. Sekarang
Kita akan memecahkan masalah tentang KA nih ya. Tentang KA, gitu. Ini ada lembaga yang peserta didik. Ya. Kita coba mempraktikkan ya bagaimana sih kita caranya melatih KA gitu ya. Nanti kita medianya menggunakan Ocean.org gitu ya. Nanti coba kita buat pelatihan dari melatih KA nih nanti ya. Nanti materinya tentang KA ini coba untuk dilatih membedakan mana yang sampah laut atau mana yang ikan, atau mana yang ikan, mana yang bukan ikan. Nah, awas, kalau kita harus memberikan perintah yang benar nanti, kita harus mengajari yang benar gitu. Oh ini tuh ikan bukan sih, oh ini tuh sampah bukan sih. Jadi biar nanti hasilnya KA ini akan tahu gitu ya, bisa membedakan dengan akurat gitu ya. Nah, kalian sudah pada pegang laptop masing-masing, silakan dibuka. Sudah? Silakan dibuka. Sudah dibuka belum? Oh sudah. Nanti ini adalah KPD, ya. Silakan tulis nama kelompoknya. Nanti para bagi aja deh. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tulis jangan kelompok ini kelompok 1, tulis anggotanya siapa aja ya. Silakan. Perhatikan. Nanti kita coba pecahkan pertanyaan-pertanyaan di sini gitu ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kalau sudah setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Bisa ya? Nanti presentasi setiap kelompok maju. Sekarang sudah dibuka. Ayo masuk ke Chrome, Google Chrome. Di sini nih. Silakan kalau sudah masuk ke Google Chrome, silakan ketikkan alamat ini, alamat websitenya yang ada di napeda kalian ya. Studio Code ORG ya. Silakan diketik di atas tuh. Ada kan https://2 ya. Sudah buka semua web Studio Code ORG ya. Sekarang silakan klik ayo lanjutkan yang warna kuning. Sudah? Nah, di sini proyek kita adalah ya kalian melatih melatih kecerdasan artifisial nih ya kalian untuk membedakan mana ikan, mana yang bukan ikan. Awas, kecerdasan artifisial ini perlu dilatih terlebih dahulu untuk dia benar-benar bisa menghasilkan yang akurat gitu ya. Tapi kalau nggak dilatih ya dia tidak akan bisa gitu, tidak akan mampu. Mana sih tidak masuk ikan, mana sih yang masuk sampah plastik gitu ya. Nah instruksinya perhatikan. Di situ ada jenis-jenis ikan ataupun sampah gitu ya. Silakan kalian identifikasi ya. Itu ikan bukan. Kalau ikan ya silakan. Itu bukan apa misalnya itu sampah atau ikan. Ikan sampah atau bukan ikan ya. Silakan KA-nya dilatih ya.
KA-nya dilatih untuk membedakan mana sampah, mana ikan. Nanti perhatikan di sini. Perhatikan di sini pertanyaannya ada 4. Ya. Dicoba kalau kalian nanti dicoba 2 kali ya. Dicoba 2 kali. Pertama, kalian latih KA yang salah gitu untuk membedakan ikan atau bukan gitu. Coba yang salah dilatih gitu. Misalkan ini padahal gambarnya ikan tapi di situnya kamu milihnya bukan gitu. Coba dilatih yang salah. Apa yang akan terjadi? Kemudian bikin lagi percobaan lagi. Coba latih KA-nya itu sesuai data yang benar. Kemudian aku coba gitu. Hasilnya seperti apa? Ya. Silakan bikin 2 percobaan latih KA yang misalkan salah atau datanya sedikit, terus bikin percobaan lagi latih KA ini dengan data yang banyak dan juga jawaban yang sesuai. Nanti silakan simpulkan dari percobaan kalian ini saudara LKPD ya, jawab pertanyaan yang ada di sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah silakan sekarang dicoba untuk melatih KA-nya. Coba, itu apa tuh? Lihat, ini apa? Ikan bukan. Dia tuh, KA ini harus diajari. Dia tuh tidak tahu kalau objek itu ikan atau bukan. Jadi kita harus mengajarinya terlebih dahulu ya. Ya kan? Ikan atau bukan? Oh, KA ini sebenarnya dia nggak bisa gitu. Dia nggak akan mengenali objek apapun gitu ya. Kalau tidak kita latih. Silakan sekarang kalian proyeknya melatih KA ini untuk bisa membedakan mana ikan, mana yang bukan, ya. Silakan, ini kan atau bukan? Silakan kalian latih gitu, agar si KA ini mampu membedakan objek tersebut dengan benar, ya. Oke, kalian sudah melakukan melatih KA kan? Sudah kalian identifikasi, ajarin KA mana yang termasuk ikan, mana yang bukan. Nah sekarang coba klik lanjutkan. Sekarang coba klik lanjutkan yang kuning. Tuh, lanjutkan yang kuning. Coba klik lanjutkan. Klik. Ayo klik lanjutkan. Nah sekarang KA ini akan mengidentifikasi objek apakah itu termasuk ikan atau bukan. Ya, tentunya dari kalian yang tadi sudah memberikan pelajaran kepada KA-nya gitu ya, membantu mengidentifikasi. Maka hasilnya akan seperti ini nih. Coba lihat, lanjutkan lagi. Oh, perhatikan hasilnya benar enggak? Oh, yang salah merah, yang benar saya hijau. Benar enggak? Oh, lihat. Yang bukan ikan pasti akan merah. Yang ikan pasti akan hijau. Dan itu tergantung dari kalian gitu ya, mengajari KA-nya seperti apa. Nah sekarang dicoba kalian jawab LKPD di sini. Ayo, pertanyaan-pertanyaan di situ jawab. Ya, bagaimana sih cara kerja KA ini itu? Ayo, kalau kalian memberikan data yang salah atau sedikit, kira-kira dia akan seperti apa? Ayo, coba, ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak, sudah selesai diskusinya? Baik, kalau sudah selesai, silakan nanti masing-masing kelompok maju ke depan
untuk mempresentasikan hasil diskusi jawaban dari anggota kelompok kalian semua, ya? Siap? Yang pertama maju dulu presentasi ke depan, kelompok 1 dulu ya. Ayo kelompok 1 maju ke depan perwakilannya. Nanti kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan, ya. Silakan. Jangan. Yang kencang suaranya dong. Jawab pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi sesuai Jawabannya aja. Apa pertanyaannya langsung? Bagaimana Kak belajar dari contoh yang diberikan? Oh, bagaimana Kak belajar dari contoh yang diberikan? Jawabannya gimana? Kak itu dilatih agar mendapatkan jawaban yang benar. Tuh, Kak butuh dilatih katanya agar dapat jawaban yang benar. Gimana menurut kalian? Sesuai nggak? Sesuai. Lanjut. Apa yang terjadi tuh jika memberi KA data yang salah atau tidak cukup banyak? Apa yang terjadi? Kak tidak mampu Identifikasi. jawaban yang Gimana menurut kalian? Katanya kalau diberikan data yang salah, dia tidak bisa mengidentifikasi gambarnya. Benar? Lanjut yang ketiga. Apa yang terjadi jika memberikan KA data yang benar atau data yang benar? Apa jawabannya? KA mampu mengidentifikasi jawaban yang benar karena ada data yang sudah benar. Oh, katanya bisa mampu mengidentifikasi data yang benar. Kalau sudah dilatih dan datanya jadi input banyak ya. Keempat, apakah KA bisa berpikir sendiri tanpa data dari manusia? Tidak, Jawabannya gimana? tidak, Tidak, kenapa? dia tidak mampu. Dia tidak mampu katanya. Bagaimana Pak? Ada tanggapan enggak? Ada tanggapan dari yang lain? Oke, sebenarnya jawabannya udah bagus nih. Silakan kasih tepuk tangan. Lanjut kelompoknya Almira. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan Ada tanggapan dari yang lain? Gak ada, sesuai. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan dari kelompok 3. Kerja. Halo, hati-hati dong. Apa coba? Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, mari sama-sama kita merangkum dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, refleksikan bareng-bareng. Tadi, bagaimana sih KA belajar dari contoh yang diberikan? Tadi kan kalian sudah melakukan praktik dengan studio.org gitu ya kan? Untuk melatih KA. Ayo, bagaimana KA? Tuh, belajar dari contoh yang diberikan. Gimana? KA ya. Tuh, akan belajar dari data yang diberikan oleh kita gitu ya. Kalau kita ngajarinnya benar, ya otomatis akan memberikan contoh atau jawaban juga yang ya. Sekarang yang kedua, apa yang terjadi jika KA diberikan data yang salah atau data sedikit? Nah, maka KA juga pasti akan tadi kita sudah mengidentifikasikan mana ikan, mana yang bukan ikan. Pasti kalau kita kasih data yang salah, KA tadi dia tidak akan mampu mengidentifikasi ikan atau yang bukan ikan dengan benar. Ya. Pasti yang dihasilkan juga akan salah. Yang ketiga, apa yang terjadi jika memberi KA data yang benar dan banyak nih? Pasti kebalikannya ya. Pasti KA ini akan menunjukkan atau
mengidentifikasi data yang benar juga, data yang akurat juga gitu ya. Karena kita sudah latih sesuai data yang benar dan berikan pelatihan yang datanya kita masukin banyak, sehingga hasilnya pasti akan benar-benar akurat gitu. Semakin banyak data yang kita berikan ke KA, semakin akurat juga hasilnya. Begitu kan sebaliknya, kalau data yang kita masukkan sedikit atau kita berikan informasi sedikit ke KA, pasti dia juga belum tentu akan mampu mengidentifikasi itu dengan benar. Nah sekarang poin pentingnya, apakah KA bisa berpikir sendiri katanya tanpa data dari manusia? Tidak. Bisa berpikir sendiri nggak? Tidak. Ya benar ya, KA ini tidak bisa berpikir sendiri tanpa data dari manusia. Ya, walaupun KA ini hebat, tapi tetap dia itu butuh data masukan dari kita. Butuh kita ajari terlebih dahulu, gitu ya. Butuh kita latih, ya, sehingga dia akan menunjukkan apapun itu ya sesuai yang dilatih itu, gitu ya. Jadi intinya tetap KA ini dia tidak bisa berpikir sendiri tanpa manusia. Ada pertanyaan dari materi ini? Ada? Tadi cukup? Bagaimana? Untuk materi ini menurut kalian bagaimana? Menyenangkan nggak? Tertarik untuk lebih belajar lagi tentang kecerdasan artifisial? Oke, baik. Nanti untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan kita lanjut ke materi tentang KA, tapi tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari. Nah, sekarang silakan bukunya dimasukkan dulu ke dalam kelas. Boleh bersiap-siap. Ya. Jawaban dari kelompok kalian dikumpulin terlebih dahulu. Oke. Terapi. Baik, dengerin. Awas, pesan yang bisa Pak sampaikan, awas ya. Dalam KA ini tidak sepenuhnya informasi yang diberikan itu akan selalu benar, ya. Jadi jangan mudah terlalu percaya gitu, 100% dengan kecerdasan artifisial ini gitu. Terutama kan banyak di media sosial berita-berita konten-konten yang memang editan gitu, ya, yang belum tentu kebenarannya itu terjamin gitu ya. Jadi harus pintar-pintar mengidentifikasi sebuah media atau gambar atau video atau apapun itu gitu ya. Apakah itu memang video asli atau buatan dari KA ya. Oke, terima kasih untuk waktu hari ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Pak Nono akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.